Hello, it's Pets! Good morning, good afternoon, good evening everyone. Seneng banget karena dari antusias kalian yang ya meskipun gak terlalu banyak tapi I appreciate it, I'm grateful about it karena kalian udah nontonin video-video sebelumnya. Dan itu jadi motivasi tersendiri sih buat aku. Here I am again because of you, I love you, I love you. Seorang pramugari itu sebenarnya panggilan hati. Gak cuma pramugari ya guys. Jadi semua pekerjaan itu kalau misalnya kalian ada panggilan hati di sesuatu, pasti kalian akan enjoy jalaninnya. Jadi kuncinya adalah kalian, apapun pekerjaan kalian, try to enjoy it, karena kalau misalnya kalian enjoy, ya nggak ada beban. What is cabin crew means to me? We are not only serving people, we are only a human being. We take care our customer. Yang terbaik akan kita lakukan buat customer kita. Dan yang paling penting adalah keselamatan. Kenapa aku bilang keselamatan itu penting banget? Banyak informasi-informasi sumber-sumber yang mengatakan bahwa transportasi udara itu transportasi yang paling aman di dunia. Yes, itu aman banget. Tapi kita juga nggak boleh meremehkan keselamatan dong, karena kita harus siap siaga meskipun itu transportasinya aman. Contohnya nih, seatbelt, sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini super duper penting karena aku mengalaminya. Jadi kenapa aku bisa bilang kalian harus pakai sabuk pengaman. Jangan pernah remehkan sabuk pengaman di transportasi apapun, di transportasi mobil atau di transportasi udara, pesawat misalnya. Jangan pernah remehkan. Mungkin kalau misalnya kalian lagi terbang ke suatu negara yang lama banget kan, perjalanannya itu bisa 6 jam, 7 jam, sedangkan kalau misalnya di Indonesia cuma 1 jam, 2 jam, kalian pakai sabuk pengaman, nggak masalah, nggak membuat kalian terganggu. You can bear with it only 1 hour or 2 hours. But if you are traveling 5 hours, 7 hours, 12 hours, which is too long for you to wear the seatbelts, you need to wear it. Meskipun kalian pakai, kalian bisa renggangkan kan, jadi nggak harus sampai kencang banget, itu nggak apa-apa. Pokoknya kalian seenggaknya pakai sabuk pengaman. Ada satu kejadian sekitar bulan Januari, Februari kali ya, kayaknya bulan Januari tahun ini, aku ngalamin sendiri turbulence. Sebenarnya setiap flight itu pasti ada turbulence. Kenapa? Ya, ada awan yang bergerombol, yang mana kadang awannya terlalu banyak, jadi agak turbulence, agak goyang. Atau musim, cuaca panas atau cuaca dingin yang anginnya kenceng, dataran tinggi, gunung-gunung, itu juga bisa mengakibatkan turbulensi. Di bulan Januari itu aku terbang dari Johannesburg balik ke Timur Tengah, balik ke base. Itu kita baru aja terbang, baru aja take off, gak lama itu cruising. Jadi take off, cruising itu jadi datar gitu. Kita lagi serving customer untuk lunch kalau nggak salah itu, ya siang hari kok. Jadi waktu lunch kita serving seperti biasa, dan perjalanannya aku rasain smooth, halus banget kayak biasanya, nggak ada turbulensi atau apa-apa. Tiba-tiba waktu aku udah serving, mungkin sisa 4 baris, aku harus nyesain tugas aku untuk kasih makanan ke penumpang. Nah, aku park my cart. Jadi kalau misalnya kalian tahu pramugari kan
kalian bisa lihat ada cart gitu yang mereka dorong di pesawat Airlines Indonesia. Mereka jual-jualin barang, itu namanya cart. Aku park cart aku di tembok dapur, bukan tembok sih sebenarnya, kayak perbatasan dapur sama penumpang. Jadi ada jalur sedikit gitu, aku park di situ. Tetap gitu, untung aja biasanya aku parknya ya di deket toilet, jadi agak munduran, yang mana ya pasti goyang kan kalau misalnya ada turbulence. Nah, setelah itu aku butuh sesuatu gitu, aku tinggal cart aku ke aisle sebelah. Jadi kalau misalnya pesawat besar, kalau misalnya kalian belum pernah naik pesawat besar, jadi jalurnya ada 2, kanan, tengah, sama kiri, itu barisan penumpang tempat duduknya gitu. Nah, aku dari jalur yang sini, itu aku ke jalur yang sini, aku cari minuman, kayaknya aku cari soda. Kalau ada turbulensi, pasti pilot kasih aba-aba, kasih sinyal kalau misalnya kita harus memakai sabuk pengaman karena kita akan memasuki daerah turbulensi. Waktu itu tidak ada sama sekali sinyal ataupun simbol sabuk pengaman dinyalakan. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kita ya biasa-biasa aja. Waktu aku pindah ke lajur sebelah kiri, tiba-tiba pesawat itu jatuh. Nggak jatuh yang gimana-gimana ya guys, maksudnya kayak zero gravity gitu, yang kalau misalnya kalian pernah nonton videonya Captain Vincent ataupun orang-orang yang jelasin tentang zero gravity, kayak gitu perumpamaan ya guys. Jadi dari 40.000 kaki ke 38.000 kaki, jatuhnya nggak terlalu banyak kan zero gravity-nya. Yang aku bilang, aku nggak tahu ukurannya, cuman kira-kira bisa bandingin ya. Pertamanya cuman turunnya sedikit, yang kedua turunnya lebih banyak. Kalian bisa bayangin betapa takutnya aku dulu awal-awal memutuskan, oke, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau misalnya aku mati sekarang, ya udah. Tapi saat itu juga aku cuman bilang, Tuhan, aku nggak mau mati sekarang, bukan saatnya sekarang. Semua penumpang teriak. Itu satu pesawat penuh ya. Apalagi kalau misalnya di bagian ekonomi, itu kan di bagian belakang pesawat. Jadi berasa banget. Kenapa? Karena beban di belakang itu lebih ringan daripada kepalanya atau hidungnya pesawat. Apa yang aku lakukan selain aku berdoa, berteriak dalam hati, sedangkan yang lain teriaknya sekenceng-kencengnya gitu kan. Aku bener-bener lihat dengan mataku sendiri, itu turbulensi yang terparah yang aku pernah alami. Semua makanan penumpang yang di mejanya semua melayang. Airnya itu bisa dari gelas kalian, tiba-tiba airnya tuh naik ke atas terus tumpah. Karena itu kan zero gravity-nya 2 kali, jadi berasa banget. Aku cuman pegangan, untungnya itu aku diapit kursi-kursi penumpang, jadi aku pegangan 2 kursi penumpang kanan dan kiri. Aku hanya squat atau jongkok gitu ya. Aku cuman doa dan ngeliat, ya ampun, itu pengalaman yang bener-bener gila yang pernah aku alami. Setelah itu udah pertama, langsung kedua kalinya itu jedanya nggak terlalu lama, mungkin sekian per second. Kita harus kembali ke tempat duduk untuk benar-benar secure ourselves. Kita harus merasa aman, kita pakai sabuk pengaman kita duduk. Saat orang shock, what do you think? Kalian nggak bisa mikir apa-apa. Aku cuma bisa menghela nafas. Aku lihat, kalian bisa bayangin berantakannya minta ampun. Kayak aku tuh pengen teriak saat itu juga, why gitu. Karena serving customer belum selesai, kita harus beresin jalurnya, kita harus beresin aisle, beresin seluruh makanan-makanan yang terjatuh, yang berantakan.
dan kita masih harus kasih makanan ke penumpang-penumpang yang belum dapat makanan. Yang aku sangat gimana, kita nggak bisa masak di atas pesawat. Iba, aku baru kasih penumpang di satu baris, bahkan mereka itu belum buka makanannya, dan itu semua makanannya udah jatuh berserakan, kotor, kena lantai. Kita bersihin semua makanan-makanan yang berantakan. Kita harus cepat. Setelah itu kita sajikan makanan ke penumpang yang selanjutnya yang belum aku sajikan makanannya. Kenapa aku kayak waktu ngelihat cabin, ngelihat aisle itu menghela nafas sedalam-dalamnya, karena masih ada sekitar 8 jam atau 7 jam perjalanan untuk sampai ke Timur Tengah base aku. Kita itu semua shock, tapi kita harus melanjutkan second service. Kita harus kasih penumpang lagi makanan, yaitu sandwich. Jadi we must go on. Waktu kita puterin cabin, aku cuman tanya sama penumpang, "Are you okay?" Karena di situ aku bener-bener, aku harus terlihat tough, aku harus bener-bener calm down. Kalau misalnya aku panik sendiri, mungkin penumpangnya juga bakal panik gitu. Di dalam hati yang paling dalam, paniknya bukan main. Karena aku bilang itu nggak ada sinyal untuk memasang sabuk pengaman. Kita lihat para penumpangnya itu baik-baik aja. Untungnya aja semua penumpang pasang sabuk pengamannya. Itu juga ada bayi, ada 3 bayi di belakang satu, tapi di bagian depan. Jadi ya ini ada batasan di bagian depannya ini. Kursi pertama itu bayinya, yang paling depan ekonomi itu ada satu, dan satu itu bayi juga. Kita sudah pasang baby bassinet, yang mana tempat tidurnya bayi-bayi bisa ditidurin di situ. Itu kebaikan Tuhan banget sih. Semua bayi-bayinya dipangku, dipasang sabuk pengamannya oleh orang tuanya. Jadi mereka itu aman banget. Aku memahami betapa ribetnya traveling bersama anak kecil. Itu sangat-sangat melelahkan. Karena dari raut mukanya aku juga bisa melihat mereka tuh udah capek, nggak bisa istirahat dengan tenang. Mereka harus take care of their babies. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya orang tuanya nggak pasang sabuk pengaman mereka, dikaitkan dengan sabuk pengamannya si bayi, mungkin si bayi bisa terbang, bisa kena atap dari pesawat itu, bisa kebentur, bisa jatuh. Waktu kita mengalami turbulensi 2 kali itu, zero gravity, kita hanya bisa lihat para penumpang apakah ada cedera atau tidak. Apakah mereka luka-luka kena misal botol-botol alkohol atau apa segala macam. Mungkin kalau misalnya Tuhan gak sertai, bisa aja kena kepalanya para penumpang, bisa berdarah segala macam. Aku tanya sama kolega-kolega aku, are you okay? Dan ternyata only one crew yang injured. Ada bagian untuk penutup tirai, jadi itu ada tiangnya gitu, itu tajam kan, jadi dia kena kepalanya, berdarah gara-gara zero gravity. Dia jatuh pas di lututnya, jadi kayak itu pasti sakit banget. Dan aku lihat banyak juga penumpang-penumpang yang minum alkohol, wine terutama. Ya kalian tahu wine kena pakaian itu kan berbekasnya susah hilangnya. Aku berusaha kasih pembersih, akhirnya mereka mau dan akhirnya pakaiannya bersih. Saat kita landing, semuanya bilang thank you for taking care of us. Itu kayak speechless, benar-benar nggak bisa berkata-kata bahwa sebegitu pentingnya pakai sabuk pengaman. Jadi kalian, meskipun kalian naik mobil ataupun kalian traveling naik pesawat, kalian harus pakai sabuk pengaman ya. Jangan pernah remehkan
apa yang dikatakan pramugari yang benar-benar berkaitan dengan safety itu jangan pernah kalian remehkan. Dan kalian harus appreciate pramugari yang take care of you to bring you from one city to another city, one country to another country. Okay? Jadi, hope you like it. Semoga kalian nggak bosen-bosen dengerin aku cerita tentang aviation industry. Thank you so much. Don't forget to turn on the notification so you will get the notification right away. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share to your friends. If you have any suggestions or comments, you can put on the comment section below. And last but not least, don't forget to follow my Instagram as well at Hello It's Pats. See ya on the next video. Bye! Take care. Have a good day.